Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmat Yani dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fakultas Kelautan dan Perikanan. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang ujian final mata kuliah Oceanografi Perikanan. Di bawah dosen pengampu mata kuliah Bapak Ilham Zulfahmi. Baik, langsung saja pada jawaban. Yang pertama adalah mengapa kajian terkait batas aman konsumsi pada ikan penting dilakukan. Faktor apa saja yang perlu diketahui sebelum kita melakukan analisis batas aman konsumsi pada ikan. Jadi baik, kita ketahui bahwasanya ketika kita berbicara tentang makanan ikan, itulah makanan yang sehat. Namun di makanan ikan itu terdapat logam berat atau yang lebih dikenal dengan nama merkuri. Merkuri merupakan kadar garam, kadar logam berat yang ada pada ikan. Yang terdapat pada ikan, menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwasanya merkuri merupakan salah satu zat yang dapat menimbulkan gangguan daripada kesehatan Kesehatan. Merkuri adalah logam berat yang secara alami terdapat di tanah, air, dan udara. Adapun jenis-jenis ikan yang terdapat daripada merkuri tersebut, ada beberapa ikan yang sering kita konsumsi tentunya. Ada ikan tenggiri, ikan tuna, ikan hiu, ikan todak, dan ikan marlin, dan ikan nila. Faktor yang dapat mempengaruhi ataupun yang dapat kita hindari sebelum kita melakukan analisis tersebut adalah batas aman konsumsi, yaitu dengan cara kita menghindari atau membatasi konsumsi ikan tersebut. Yang kedua adalah pilihlah ikan dengan yang kandungan merkuri yang terendah. Yang ketiga adalah cermatlah dalam memilih ikan dalam produk olahannya. Baik, soal kedua adalah apa tujuan dilakukan hubungan panjang bobot ikan. Faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan panjang bobot? Mungkinkah ikan dari jenis yang sama memiliki pola pertumbuhan yang berbeda? Baik, data hubungan yang mengatakan bahwasanya panjang bobot ialah juga diperlukan dalam manajemen perikanan, yaitu untuk mengukur atau menentukan selektivitas baik dari alat tangkap maupun daripada hubungan panjang ikan tersebut dengan koefisien kondisi ikan yang menunjukkan kegemukan atau kemontokan relatif ikan tersebut tersendiri. Jadi adapun faktor-faktor yang dapat, salah satunya adalah faktor kondisi, adalah suatu angka yang menunjukkan kegemukan ikan dari sudut pandang nutrisional. Faktor kondisi merupakan akumulasi lemak daripada perkembangan global menurut daripada Lecheren tahun 1951. Yang kedua adalah faktor kondisi secara tidak langsung menunjukkan kondisi fisiologis ikan yang menerima pengaruh daripada faktor yang terintrinsik daripada perkembangan gonad dan cadangan lemak, dan faktor eksentrik kesetiaan sumber daya makanan dan tekanan. Dan di sini kita melihat bahwasanya walaupun ada jenis ikan yang memiliki spesies yang sama, namun ada perbedaan dari tekstur tubuh dan kondisi. Ini merupakan sebuah hal yang labil saja. Karena mengapa? Karena kita melihat saja ketika kita pertimbangkan dengan manusia, terlihat daripada manusia, walaupun sama manusia, tapi itu ada gemuk yang berbeda karena baik dari makanan maupun dari gen-gen tersendiri gitu. Baik, untuk soal yang ketiga adalah apa manfaat dilakukannya kajian komposisi jenis ikan, status konservasi, dan nilai komersial dari ikan. Apakah peraturan terkait perlindungan ikan dan jenis tertentu di Indonesia? Baik, terima kasih teman-teman. Jadi di sini kita melihat bahwasanya daripada komposisi merupakan untuk dapat melihat daripada kandungan ikan itu tersendiri yang terdapat pada daging ikan, dan karena setiap daripada jenis ikan itu berbeda-beda kandungan dari komposisi, baik itu dari nutrisinya maupun daripada kalori-kalori yang terdapat di daging tersebut. Yang kedua adalah daripada konservasi. Adapun manfaat daripada konservasi adalah bagaimana kita dapat menjaga, melestarikan dan melindungi jenis-jenis ikan yang saat ini menjadi ikan yang sangat langka ataupun yang hampir punah, dengan cara kita mengkonservasi sehingga keberlanjutan daripada ikan tersebut itu masih ada sampai ke depannya untuk mereka terus berkembang biak di laut itu. Jadi selanjutnya adalah komersial. Komersial adalah merupakan untuk dapat mengetahui harga di pasar agar tidak menghindari daripada kerugian. Karena mengapa? Karena ketika kita menjual, ketika kita tidak melakukan konservasian terhadap harga, maka itu dapat membuat kerugian baik itu daripada kita sendiri dengan harga jual ikan yang justru lebih rendah itu. Jadi di Indonesia saat ini itu ada namanya peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007 yang mengatakan tentang konservasi sumber daya ikan. Dan satu lagi ada lagi, yaitu tentang Permen KP nomor 35 tahun 2013 tentang ikan-ikan yang dilindungi, dan adapun peraturan yang ikan yang akan terancam punah. Nah, itu. Baik, untuk soal yang keempat adalah mengapa kajian karakteristik sarang dan tingkah laku penyu perlu dipelajari. Kaitkan jawaban Anda dengan teknik pementasan penyu buatan. Jadi di sini kita tahu bahwasanya karena untuk menjaga daripada
dan melestarikan penyu agar itu tidak punah. Karena saat ini kita melihat bahwasanya penyu saat ini sangat terbatas itu, gara-gara adanya penangkapan daripada penyu tersebut itu. Kita lihat karakteristik sarang penyu adalah, yang pertama adalah keberadaan sarang penyu tidak tergenang saat air laut pasang. Suhu dan kelembaban di daerah itu baik. Tingkah laku daripada penyu itu dia menyendiri. Mereka sangat jarang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya kecuali saat mereka melakukan perkawinan tentunya. Teknik daripada penelusuran penyu itu ada beberapa. Jadi salah satunya adalah telur penyu direndam di dalam ember berpasir yang diusahakan kena sinar matahari yang cukup. Yang kedua adalah tuki. Tuki yang merupakan anak penyu. Tuki akan menetas lebih kurang daripada 60 hari. Maka sekianlah yang dapat saya sampaikan pada video jawaban final kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hidup mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.